Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam pertemuan sore hari ini. Sebentar, minta maaf, saya tak minta ruangan saya. Ya, minta maaf. Baik Bapak Ibu, pada pertemuan malam hari ini kita akan belajar tentang 4 hal praktis. Pertama-tama saya minta maaf, minggu lalu saya lupa ada satu buku sumber yang diterbitkan oleh Keuskupan Surabaya sendiri. Itu buku ini. Sorry, kurang jelas ya. Jadi kurang jelas Romo, nanti mungkin bisa difoto terus di-share di grup saja Romo. Bentar, ini saya tak oke. Jadi ini buku ini. Pedoman Sakramen Inisiasi Kristiani. Ini sebenarnya diterbitkan oleh Komisi Liturgi Keuskupan Surabaya. Ini pedoman-pedoman terkait dengan hal-hal yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu. Nanti mungkin Mbak Lucy atau dari tim, kita mengusahakan ini filenya saja daripada beli bukunya, tapi file berupa PDF gitu mungkin bisa kita gandakan nanti. Ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, 4 hal yang akan kita belajar bersama pada malam hari ini adalah tentang upacara pembaptisan itu sendiri, simbol-simbol, macam jenis baptisan, dan terutama tentang siapa pelayan sakramen baptis itu. Kita masuk kepada nomor 6, yaitu tentang calon baptis. Siapa calon baptis itu? Yaitu setiap orang yang belum pernah dibaptis. Jadi kalau sudah pernah dibaptis secara sah forma dan materianya, maka seperti orang GKI yang berkali-kali saya katekumen, itu adalah umat GKI yang sudah dibaptis, GKJW yang sudah dibaptis. Maka dia itu bukan calon baptis dalam katekumen itu, tapi calon anggota gereja Katolik. Karena sudah tidak perlu dibaptis lagi. Karena baptisannya sudah sah, maka katekumennya itu tinggal menyiapkan upacara dia diterima dalam gereja Katolik. Nah, setiap orang yang belum dibaptis dan ini disiapkan untuk memenuhi unsur hakiki dari baptis, yaitu menerima pewartaan sabda. Jadi pertama pengajaran, 2 ada sikap pertobatan, berbalik dari hidup yang lama mau menjadi hidup dalam Yesus. 3 pengakuan iman, dia mengakui, mengamini akan kredo Katolik, dan lalu bersedia untuk dibaptis atau mengalami liturgi baptis. Nah, itu yang 4 hal itu yang perlu dipahami oleh calon baptis. Persiapan baptis dalam keadaan biasa, ini dalam hukum kanonik nomor 865, ia harus menyatakan kehendaknya. Jadi ada kebebasan kalau itu keadaan biasa. Kalau anak itu masih bayi atau anak-anak, berarti orang tuanya yang menyatakan kehendaknya. Itu secara jelas, secara bebas, bukan dipaksa orang lain. Maka dalam keadaan biasa, menyatakan
kehendak untuk menerima baptis, mendapat pengajaran yang cukup mengenai kebenaran iman, dan kewajiban-kewajiban Kristiani. Lalu dalam masa katekumenat itu dia sungguh teruji. Misalnya makanya ketekunannya dalam ikut katekumen, pelajaran katekumen, itu adalah salah satu indikator dia untuk diterima dalam baptis. Lalu juga ada sikap menyesali dosa, menyesali hidup lama. Maka dengan dibaptis dia bertobat, mau sekarang dulu menghadapnya ke sana, sekarang menghadap ke Yesus, ke gereja Katolik. Dalam keadaan luar biasa, itu yang disebut dengan darurat, yaitu orang dalam bahaya maut, itu dapat dibaptis jika pertama memiliki kesadaran, pokoknya sekedar pengetahuan. Jadi dia ngomong secara eksplisit bahwa aku mau baptis. Itu pertama-tama penting sekali. Maka kalau orang itu sudah tidak sadar, fungsi otak sudah tidak ada, misalnya itu sudah mati klinis, orangnya sudah tidak bisa menjawab, orangnya itu sudah tidak mungkin mendengar lagi tentang ritus pembaptisan itu, maka itu kita yakini sebagai baptisan rindu. Jadi tidak perlu dia dengan baptisan normal. Tapi dia itu disebut dengan baptisan rindu. Artinya orang itu ya memiliki pengetahuan mengenai kebenaran iman, yakin bahwa dalam Yesus dia selamat, pernah menyatakan maksud itu untuk menerima baptis dan mematuhi, berjanji, mau janji untuk hidup secara Katolik, hidup secara Kristiani. Jadi bukan dipaksa oleh karena anaknya Katolik, maka dia memaksa orang tuanya yang sudah mau sakrat maut itu lalu tanpa kemauan orang itu, tapi anaknya yang mau, nah itu nggak boleh. Jadi harus ada jelas kita pernah dengar bahwa bapak atau ibu yang sakratul maut itu pernah ngomong. Saya juga pernah membaptis darurat dalam artian gini, baptis sakratul maut tanpa lewat katekumenan atau apa, yaitu seorang anak muda, mahasiswa, laki-laki, dia sakratul maut. Tapi masih sadar dan dia meminta kepada perawat di rumah sakit itu, aku mau baptis gitu. Padahal belum daftar, tidak daftar, belum menerima katekumenat, maka pada waktu itu si perawat rumah sakit umum Sidoarjo itu menghubungi kami, karena ada dokter yang Katolik, maka dihubungi dokter itu, dan dokter itu menghubungi gereja. Ini ada anak muda minta baptis, padahal dia sudah kritis, tapi masih bisa ngomong. Maka akhirnya saya datang dan menanyai dia, apa benar kamu mau dibaptis? Iya, saya mau Romo. Terus, mengapa kamu mau minta dibaptis? Saya mau kalau toh mati di dalam Tuhan Yesus, dia bilang. Dah. Maka saya waktu itu langsung oke. Maka saya membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, saya dengan air, dan saya catatkan di paroki. Nah, puji Tuhan, anak itu ternyata akhirnya tidak jadi mati, dia hidup. Dia sehat kembali, dan dia mau mengikuti pelajaran katekumen. Tapi ternyata karena memang ada kegagalan dalam organ dirinya, sesudah 1 tahun anak itu meninggal. Maka dia
meninggal sebagai orang Katolik yang sudah sangat berahmat di dalam kuasa keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya. Sekarang baptis bayi. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, sekali lagi karena bayi itu manusia, maka dia membawa noda dosa asal. Maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan. Supaya dibebaskan dari kegelapan dan dimasukkan dalam terang kerajaan kebebasan anak-anak Allah, di mana di sana semua manusia dipanggil, maka disitulah orang tua memutuskan membaptiskan bayinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita seringkali kalau bertemu dengan orang dari gereja lain, agama lain, wong ini kan melanggar asasi manusia, dia kan belum bisa mengerti kenapa dibaptiskan masih bayi. Ya dasarnya ini, karena orang Katolik percaya ketika sejak dia menjadi manusia, dia telah dinodai oleh dosa asal. Maka diperlukan kelahiran kembali menjadi manusia yang dibebaskan dari dosa asal. Itu keyakinan pertama. Yang kedua, karena orang tuanya meyakini ini mewariskan iman dan keselamatan bagi anaknya. Nah, jadi sebenarnya yang punya pikiran itu orang tuanya. Orang tuanya mengimani. Justru orang tuanya merasa berdosa karena tahu akan rahmat baptis, tetapi tidak membaptiskan anaknya. Maka disitulah Bapak Ibu, betapa pentingnya dalam gereja Katolik kita ini mengakui dengan adanya baptisan bayi. Maka gereja dan orang tua jangan sampai menghalangi anak-anaknya untuk memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak Allah. Jika mereka tidak segera membaptisnya sesudah kelahiran, artinya orang tua itu menunda keselamatan. Jadi gereja dan orang tua menghalangi anak itu memperoleh rahmat baptis, rahmat keselamatan Allah. Maka kita ini sungguh bersalah, apalagi kalau anak itu kita tunda baptisnya, lalu anak itu meninggal. Padahal orang tuanya tahu persis tentang rahmat baptis dalam Tuhan Yesus. Sekarang jenjang calon baptis yang disebut dengan jenjang masa katekumenat. Ada macam-macam nama, cara memberi nama. Ada yang disebut dengan masa prakatekumen, yaitu sejak gereja mengumumkan di gereja, Bapak Ibu umat Allah yang terkasih, pada bulan ini sampai 3 bulan berikut ini, gereja silakan Bapak Ibu yang akan mendaftarkan ikut masa katekumenat. Maka di situ mulai dari pendaftaran, ada wawancara dengan seksi katekese atau sekretariat paroki untuk menanyai betul ya mau masuk jadi Katolik. Jadi pemantapan dan pemurnian motivasi untuk baptisan biasa, baptisan dewasa, itu ada masa prakatekumenat. Nah, sesudah didaftar, sudah mantap, sudah punya niat untuk mengikuti proses dengan baik, motivasinya sudah muncul, maka ada upacara tahap pertama, yaitu upacara pelantikan menjadi katekumen. Ini yang menandai
bahwa anak atau orang itu masuk masa katekumenat. Nah, Bapak Ibu, sesudah itu lalu pelajaran sampai materi-materi terakhir, masa itu yang disebut dengan masa katekumenat. Itu babak kedua. Itu adalah masa di mana calon baptis menerima pembinaan secara mendalam mengenai ajaran dan cara hidup Kristiani. Secara normal yang ideal itu 1 sampai 2 tahun, atau ada juga yang menyebutnya sekitar 48 tatap muka. Jadi ada rangkaian. Itu apa Bapak Ibu? Jangan pakai prinsip ekonomi, semakin cepat, semakin hemat, semakin baik. Enggak. Justru Bapak Ibu, kalau model instan, iman tidak bisa model instan. Maka dalam gereja Katolik tidak bisa namanya orang lalu, saya yang baru tertarik jadi Katolik, minta dibaptis, enggak bisa. Dalam gereja-gereja lain, bahkan baru saja bertobat, lalu minta dibaptis, dan lalu jadi pengkhotbah yang menjelek-jelekan agama sebelumnya. Wah, itu bahaya sekali. Maka Bapak Ibu, pentingnya masa pembinaan atau masa katekumenat itu. Nah, di upacara tahap kedua, yaitu upacara pengurapan minyak katekumen untuk menjadi calon baptis, dan di situ di awal, jadi sudah matang, sesudah menerima pelajaran-pelajaran yang sudah cukup, maka ada upacara tahap kedua, yaitu pengurapan minyak katekumen. Itu biasanya di awal masa Paskah, karena nanti di malam Paskah akan dibaptis. Nah, disitulah masa pembinaan ketiga, masa penyucian, masa penerangan, penentuan keputusan final, dan membangun tobat sejati. Sungguh-sungguh aku ingin mau dibaptis. Nah, maka kalau di situ malam Paskah biasanya secara resmi itu di malam Paskah itu upacara tahap ketiga, yaitu upacara pembaptisan. Lalu di sana diterbitkan, dicatat, dan ada surat baptis. Nah, lalu ada masa pembinaan tahap keempat, yaitu disebut masa mistagogi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses yang ideal untuk menjadi Katolik. Masa mistagogi itu adalah nanti meskipun sudah dibaptis, ada pertemuan-pertemuan untuk meneguhkan iman, lalu untuk diikut sertakan dalam kegiatan di lingkungan, di paroki, di wilayah, di stasi. Di situ terus didampingi sebagai umat Katolik yang baru masuk menjadi anggotanya. Nah, itu sesudah baptis disebut masa mistagogi. Maka perlu dipahami Bapak Ibu, masa katekumenat itu penting. Jadi Bapak Ibu, jangan kita ini terpengaruh, pokoknya pengen cepat, apalagi orang yang kaya itu biasanya minta privilege untuk keistimewaan. Di Surabaya itu beberapa kali terjadi sampai uskup memberi sanksi kepada seorang imam yang terlalu mudah membaptis. Jadi orang itu karena sering mendapatkan donasi dari keluarga tertentu, maka keluarga tertentu itu wis tanpa melewati katekumenat paroki, lalu minta baptis oleh romo itu. Karena romo itu adalah yang sering mendapatkan donasi dari keluarga itu. Maka akhirnya romo itu dipanggil oleh uskup dan diberi peringatan.
untuk ditegur supaya tidak mengulang lagi. Karena itu akhirnya sakramen bisa dibeli oleh orang. Nah, itu yang supaya kita hindari. Karena ini bukan masalah cepet-cepetan. Ngapain kalau cepat bisa kok harus berlama-lama? Bukan itu. Karena masa katekumenat itu masa persiapan baptis. Untuk membantu katekumen mampu bertanggung jawab dalam iman. Mampu memberi jawaban atas tawaran keselamatan ilahi. Jadi keselamatan ilahi itu ditawarkan oleh Allah kepada orang itu. Nah, orang itu supaya mampu menjawab secara bertanggung jawab. Sehingga dengan sepenuh hati, dia ini sebulat hati menyatakan kebebasan batinnya untuk mau menjadi pengikut Yesus, menjadi anggota gereja. Maka tanggung jawab itu perlu masa untuk meyakinkan dan dia bisa didewasakan dalam memberi jawaban. Masa katekumenat itu adalah membantu para katekumen menjadi murid yang bersatu dengan Yesus sang gurunya dan dalam persekutuan umat beriman. Jadi bersatu dengan Yesus dan bersatu dengan gereja. Maka betapa pentingnya calon baptis minta tanda tangan ketua lingkungan sesudah ikut acara di lingkungan. Doa pendalaman iman, itu tanda tangan guru yang mengajar, tanda tangan romo, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadikan masa katekumenat itu penting. Jadi ada dua arah untuk bersatu dengan Yesus dan gerejanya. Jadi dua hal ini. Maka dia untuk bisa mengenal dinamika umat. Lalu untuk mematangkan iman dan pertobatan dalam kesatuan dengan gereja. Jadi kenapa masa katekumenat kok sampai lebih 1 tahun lebih? Ya karena supaya matang iman dan niat pertobatannya, niat untuk menghadap kepada Yesus itu dimatangkan. Makanya Bapak Ibu kita ini orang Katolik tidak bisa lalu pokoknya membaptis sembarang, pokoknya umatnya akeh dibaptis, nanti biar kolektornya banyak, tidak bisa. Ini bukan masalah kolektor, bukan masalah jumlah anggota, tetapi masalah kematangan keputusan iman. Masa katekumenat untuk mengenali cara hidup menurut Injil, mengikuti upacara-upacara liturgi, dan mampu mengamalkan cinta kasih. Jadi, ada 3 hal, dia mengenali cara hidup Injil, cara hidup menurut Tuhan Yesus. Kedua, juga dia supaya paham tentang liturgi gereja. Ada Ekaristi, dia datang ke misa, lalu setelah misa minta tanda tangan bahwa aku ikut misa. Karena apa? Di masa katekumen itu dia mulai mengenal liturgi gereja. Perayaan syukur atas karya keselamatan. Lalu yang ketiga adalah dia semakin menghidupi kasih Yesus dalam tindakan nyata. Beramal baik bagi sesama. Ya. Sekarang tentang wali baptis dan penjamin iman. Mengapa penting ada wali baptis, Bapak Ibu? Ini ada sejarahnya. Jadi zaman dulu, abad ketiga, abad keempat Masehi, dulu itu untuk menjadi murid Yesus itu ancamannya besar. Jadi kira-kira nanti kalau Indonesia itu dikuasai oleh kadrun, lalu menjadi negara khilafah misalnya, menjadi Katolik itu berarti harus sembunyi-sembunyi. Karena risikonya kematian. Kalau ketahuan bisa
dihukum, dipancung, dimasukkan penjara atau macam itu. Dulu zaman kekaisaran waktu itu juga dikejar-kejar, menjadi orang Katolik itu dikejar-kejar. Nah, seringkali pemerintahan kaisar atau pejabat setempat itu untuk mencari orang-orang pengikut Yesus mengirimkan mata-mata, maka ada mata-mata disusupkan ke pertemuan-pertemuannya orang Katolik yang sembunyi-sembunyi rahasia itu. Nah, akhirnya kalau ada anggota baru kok datang, maka harus ada penjaminnya siapa orang ini. Itu awalnya, sejarahnya zaman dahulu. Tetapi bahwa nanti dalam perkembangannya, wali baptis atau penjamin, promotor iman, atau istilahnya promotor iman, wali baptis, itu adalah orang yang diminta oleh gereja. Dia mendampingi dan menjamin bahwa calon ini sungguh-sungguh jujur ingin menjadi anak Tuhan. Gitu. Jadi bukan manipulasi, bukan supaya nanti gampang pernikahan, supaya nanti bisa diterima bekerja di gereja, bukan itu. Atau supaya ini itu enggak. Tapi ini ada yang menjamin. Maka orang wali baptis adalah orang yang mengenal betul. Jadi bukan orang pocokan yang tiba-tiba, ini ketua dewan paroki seksi liturgi, yang tidak mengenal dan tidak dikenal lalu diangkat jadi wali baptis. Ya, itu sebenarnya lucu. Karena nanti wali baptis itu sungguh-sungguh mendampingi, ikut mengamati terus pertumbuhan iman anak baptisnya ini. Lalu dia, wali baptis ini yang juga menyemangati, mendorong, memantau selama masa katekumenat. Jadi ini nanti anak baptisku ini didampingi, didorong, disemangati. Jadi dia menjadi pamong, menjadi pemomong, ngemong, mengawal. Dan begitu. Lalu yang ketiga juga ini nanti yang memberi info kepada Romo atau apa. Nah ini hal yang sudah sejak zaman dahulu, wali baptis itu orang yang sungguh mengawal, mendampingi, dan dia ini menjadi pengawal, pendamping proses mengantar anak ini untuk menerima rahmat keselamatan. Nah, sehingga dia mengenali betul, benar toh kamu ini pengen dibaptis. Nah, memberi motivasi, menjernihkan motivasi terus-menerus. Lalu yang keempat, wali baptis itu sebaiknya adalah berjenis kelamin yang sama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang ini. Memang dulu itu diwajibkan. Jadi sebelum tahun 1985, hukum gereja yang lama itu harus berjenis kelamin yang sama, itu harus. Tapi sejak 1985 memang tidak harus. Tetapi itu adalah baik untuk dipraktekkan. Artinya wali baptis itu hendaknya sama kelaminnya dengan yang anak baptisnya. Sehingga dia bisa lebih mendalam untuk mengawal, mendampingi, dan mengantar untuk menerima rahmat keselamatan itu. Calon baptis sedapat mungkin diberi wali baptis yang wajib, kata hukum gereja, mendampingi calon baptis dewasa dalam inisiasi Kristiani. Jadi nanti calon baptis itu mendampingi sampai anak ini mengantar anak untuk mendapatkan krisma. Jadi dia mengawal ke sana. Bahwa nanti wali krismanya beda lagi, itu hal lain. Tetapi sangat baik bahwa wali baptis itu tetap mendampingi pertumbuhan iman
anak baptisnya. Lalu mengajukan bersama orang tua calon baptis bayi untuk dibaptis. Makanya nanti wali baptis pada kasus baptis bayi, maka dia ini wali baptis itu yang menjamin, yang memberi jaminan, yang meyakinkan kepada Romo itu bahwa ini orang tuanya betul akan mendampingi iman anak ini. Itu yang menjawabi saksinya adalah wali baptis. Maka dia yang memberi jaminan, mengenal betul. Maka jangan sampai wali baptis kok tidak kenal dengan keluarganya, tidak kenal dengan anak baptisnya. Ya. Nama baptis. Sekarang tentang nama baptis. Dalam pembaptisan, nama Tuhan menguduskan manusia dan seorang Kristen untuk mendapatkan namanya dalam gereja. Jadi nama baptis itu juga lambang dari hidup baru. Aku menjadi manusia baru dengan nama baru. Maka nama baptis itu menandai kebaruannya itu. Nah, nama baptis itu adalah nama orang kudus atau murid Yesus yang telah hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan. Maka nama baptis itu jangan masalah pertimbangannya keren. Nah, anak-anak sekarang ini, wah cari nama di Google, nama yang keren, nama yang gaul. Bukan itu, tetapi spiritnya orang itu yang akan diikuti dan dia meyakini dan meminta santo itu nanti jadi pendamping dari surga, mendampingi hidupnya, menjadi pendoa bagi hidupnya. Dia yang mengawal, melindungi hidupku sebagai orang Katolik. Maka disebut juga dia menjadi pelindung dan pendoa syafaat bagi anak baptis ini. Orang yang dibaptis memakai namanya. Makanya nama baptis saya oleh Katekis dulu diberi tawaran nama-nama ini, diceritani dulu nama ini riwayatnya begini gitu oleh katekisnya. Pada waktu itu saya masih anak-anak, masih usia SD kelas 5 atau kelas 6 begitu. Nah, lalu saya memilih, oh iya Pak, saya pengen nama Agustinus gitu. Saya tertarik dengan nama Agustinus itu. Nah, itu menjadi nama baptis saya. Dan sampai sekarang saya itu sangat tertarik untuk mengenal tulisan-tulisan Agustinus, riwayat dia, teladan dia, nasihat dia, dan saya yakin dia adalah pendoa syafaat bagi saya. Artinya santo itu selalu berdoa bagi saya dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Katolik. Dia juga menjadi model bagi pribadiku. Jadi nama baptis itu diharapkan menjadi model gaya hidup kekatolikan itu yang aku jadikan contoh itu dia. Gitu. Sebagai tanda martabat orang yang memakainya. Nah, hendaknya bukan nama yang asing dari semangat Kristiani. Makanya pernah waktu ini ada cerita lucu Bapak Ibu. Pada waktu saya jadi romo di Kalimantan, di pedalaman. Ada yang minta nama baptisnya Desi Ratnasari. Lah kan ya lucu toh. Lalu katanya ketika saya tanya, "Lu, kenapa Pak?" Saya tanya kepada ketua umatnya, ketua stasi kampung itu. Namanya Jangaam katanya. Itu artinya, "Wih, karena namanya bagus sekali gitu. Ini suka karena namanya bagus, sering muncul di TV katanya." Bukan itu. Jadi maka harus dijelaskan ke ketua stasi itu, kami menjelaskan lagi pentingnya nama baptis itu begini. Lalu gunanya apa? Lalu di stasi yang lain ada yang di daftar nama calon baptis itu minta nama Pontius Pilatus. Wah, ini nama Pontius Pilatus, jadi kan minta nama baptis. Kan nggak bisa jadi ikon, nggak bisa jadi model, nggak bisa jadi teladan
dalam hidup iman sebagai murid Yesus. Maka supaya nanti dijelaskan jangan asal-asalan, asal ini, tapi karena ingin mengenal betul santo kita ini siapa. Kalau perlu sekarang lebih mudah, ada Google, cari nama santo ini siapa dan kita kenali betul. Oh, sifat-sifatnya bagaimana, dia pelindung apa dan sebagainya. Ya, makna nama baptis itu supaya kita mengenali, meneladan, selalu mengingat, menyadari bahwa dia itu pendoa bagiku dan menjiwai hidup dia sebagai orang teladan, sebagai teladan murid Tuhan. Itu yang kita akan selalu ikuti, ya. Sekarang pelayan baptis. Pelayan biasa, normal, orang yang dibolehkan untuk yang secara normal sah untuk bisa menjadi pelayan baptis itu adalah uskup, imam, dan diakon. Itu pelayan biasa, normal. Nah, pelayan darurat itu bisa siapa saja. Maka diutamakan orang yang paham. Kalau masih bisa mengusahakan dalam kasus darurat, sakrat maut tadi misalnya, itu adalah orang yang paham. Makanya Bapak Ibu, perawat di rumah sakit Katolik, itu biasanya juga diajari cara yang benar, makna dari baptis. Meskipun perawat itu bukan Katolik. Karena jaga nih, kalau pasien dalam sakrat maut dan dia ngomong minta untuk dibaptis, tapi nggak ada romo, nggak ada suster, nggak ada katekis, maka perawat itu siap untuk membaptis. Maka dia diberi pemahaman. Maka Bapak Ibu, baptis darurat itu upayakan, meskipun siapa saja, misalnya dalam kondisi perang, tertembak dan sakrat maut, dia sudah nggak ada harapan, maka dia ngomong, aku mau dibaptis, maka temannya bisa membaptis dia. Meskipun tentara itu tidak Katolik pun, dia ajari dulu, tolong baptis aku. Maka yang penting baptis darurat itu tidak boleh dirinya sendiri membaptis dirinya, itu tidak boleh. Ya, orang tuanya sendiri membaptis anaknya, upayakan, bukan itu. Tapi bahwa orang Katolik, upayakan orang Katolik. Meskipun sebenarnya siapa saja bisa. Asal forma dan materianya itu benar. Jadi, kalau pelayan biasa itu tidak ada atau terhalang. Misalnya, romo sudah dalam perjalanan, ternyata terhalang banjir. Nah, zaman sekarang ini, zaman dulu memang sulit. Waduh, ini gimana romonya tidak datang-datang, ternyata ada banjir. Maka ya orang itu bisa segera membaptis. Lalu romo datang ke situ, itu tinggal mendoakan, lalu mencatat, begitu. Zaman sekarang itu jauh lebih mudah Bapak Ibu, bisa telepon, bisa apa. Maka baptisan darurat untuk zaman sekarang itu sebenarnya relatif lebih mudah, sehingga masih bisa menghubungi. Kalau romo tidak bisa, maka ada diakon, diakon bisa dihubungi tidak, diakon tidak bisa, maka mungkin romo dari paroki lain dan sebagainya itu bisa dimintai. Kalau dulu kan sangat sulit untuk hal seperti itu, tapi sebenarnya situasinya darurat gitu. Keabsahan baptis itu dipenuhi karena materia dan formanya. Efek sakramen bersifat permanen, timbul secara, dalam bahasa Latin, timbul secara ex opere operato. Jadi bahwa sakramen itu tetap bekerja rahmatnya bukan tergantung pada orangnya.
Maka meskipun romonya itu jangan jengkelnya wongnya jugahat gitu ya. Tapi kalau dia memimpin ekaristi dan membagikan ekaristi kepada kita, maka kita ini tidak terpengaruh oleh siapa orang itu, tetapi kita ini fokusnya pada sakramen itu sendiri. Ya, demikian juga baptis. Baptis itu bukan pertama-tama yang membuat sah itu adalah pembaptisnya, tetapi materia dan formanya. Maka air yang dikucurkan, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah yang membuat baptis itu sah. Ya. Maka dari tadi saya bilang materia, forma, materia, forma. Nah sekarang, sebentar Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu terganggu suara di tempat saya? Tidak, Romo. Enggak ya? Boten, Romo. Boten, Romo. Tidak, Romo. Aman. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari tadi saya ngomong tentang materia, forma, begitu. Apa tuh itu? Materia, gampang kita ini mau kemana? Mau beli material. Material itu artinya benda. Benda yang menjadi unsur dalam baptis itu. Benda itu adalah air. Forma itu adalah dari kata form, itu yang membentuk. Air itu menjadi air minum, itu adalah dibentuk menjadi limun, dibentuk menjadi Fanta, dibentuk menjadi Sprite atau apa, dibentuk menjadi tahu, dibentuk menjadi macam-macam. Nah, itu ada sesuatu tindakan atau kata-kata yang menjadikan material itu tadi menjadi sesuatu. Nah, itu yang disebut forma. Nah, dalam baptis, sakramen adalah peristiwa perjumpaan dan komunikasi yang menghasilkan rahmat. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya masalah air saja, tetapi itu adalah baptis itu adalah perjumpaan. Jadi perjumpaan antara materia, forma, pelayan, dan si orang yang dibaptis. Perjumpaan itu bukan hanya diam-diaman meneng ketemu, enggak, tapi juga komunikasi. Ada perintah, jadi ada komunikasi itu, ada omongan, ada perintah, ada pernyataan, ada penegasan, ada penjelasan, dan macam-macam. Maka ada komunikasi. Maka di sini ada 3 faktor yang perjumpaan dan komunikasi yang menghasilkan rahmat itu. 1, faktor pelayan. Maka ada kata-kata yang diucapkan oleh pelayan itu, komunikasi, yang mengkonsekrasikan sehingga forma itu membentuk materia menjadi sesuatu yang khusus. Bapak Ibu, sebuah contoh sederhana. Ini saya membaca buku tentang sakramen yang ditulis oleh seorang Romo dari Amerika Latin, namanya Romo Leonardo Boff. Romo Leonardo itu dalam pembukaan bukunya itu cerita bahwa dia pada waktu disuruh oleh pimpinannya untuk sekolah di Roma. Waktu itu ayahnya ngajak dia jagongan, guyon, padahal biasanya nggak pernah guyon, nggak pernah apa. Tapi begitu ketika anaknya itu akan pergi ke Roma untuk studi, bapaknya itu sambil ngerokok. Sambil ngerokok, biasa dalam kebiasaan masyarakat situ. Nah,
Romo itu begitu merasa dekat sekali dengan bapaknya pada waktu peristiwa gitu. Lalu sesudah itu berangkat. Sampai di Roma tentu saja biaya sangat mahal dari Amerika Latin, Amerika Selatan ke Italia itu biaya terbang mahal, biaya tinggi. Tetapi sesudah beberapa lama di Roma, dia dapat surat dari adiknya bahwa ini diberitahukan kemarin, hari ini Papa meninggal. Dan ini di dalam amplop itu diberi satu utis. Utis itu potongan bekas rokok. Ini adalah rokok terakhir Papa. Nah, rokok itu juga dimasukkan dalam surat di paket. Tentu saja datangnya sampai di Italia sudah berhari-hari sesudahnya. Dan dia tidak mungkin pulang. Maka dia di Roma, di Italia itu, memandangi utis rokok itu mengingatkan kembali peristiwa keakraban dan cintanya papahnya dalam rokok itu. Maka rokok itu materia. Ada banyak rokok yang lain, tetapi utis yang lain itu tidak bernilai tinggi seperti utis yang ini. Apa yang membedakan potongan rokok yang dalam amplop itu tadi dan potongan rokok yang lain? Itulah yang formanya. Materianya sama, tetapi formanya beda. Dalam utis itu tadi ada cintanya bapaknya almarhum. Maka dia utis itu disimpan dia sampai tua. Dia Romo itu sampai tua, dia tetap menyimpan utis potongan rokok itu. Karena apa? Di situ ada forma cinta dan kenangan keakraban dia dengan papahnya. Nah, Bapak Ibu bisa paham, membayangkan. Nah, sekarang baptis, airnya ya air seperti air pada umumnya. Materianya sama. Tetapi mengapa air itu menjadi air baptis? Di mana di situ ketika dikucurkan dan dikata-katain, maka itu mengalirlah di sana rahmat baptis. Sehingga air itu beda dengan air yang lain. Karena disitulah ada karya, kasih, dan rencana tindakan keselamatan Allah bagi diriku. Nah, yang menyebabkan air ini khusus itu adalah kata-kata pelayan. Kata-kata yang khusus. Makanya kita ini tidak sembarangan dengan kata-kata dalam sakramen. Seperti mantra itu tidak sembarangan. Tapi adalah yang diputuskan, yang ditetapkan, yang diwariskan sebagai forma yang sah bagi sakramen ini. Maka itu yang disebut dengan kata-kata konsekratoris, yaitu kata-kata yang bersifat menguduskan, mengkhususkan, menspesialkan menjadi forma sakramen. Lalu yang kedua, perjumpaan ini juga pentingnya kondisi kesiapan penerima. Makanya calon baptis itu diberi pemahaman, ada masa katekumenat, ada upacara tahap-tahap katekumenat. Itu adalah membentuk sikap hati penerima. Sehingga sakramen itu sungguh-sungguh menjadi perjumpaan dengan Allah. Saya beberapa hari yang lalu ke Madiun. Karena anak asuh saya itu menikah. Jadi saya jadi orang tua yang menikahkan anak menjadi bisan dengan orang tuanya mempelai perempuan. Nah, keluarga mempelai perempuan itu banyak yang tidak Katolik. Yang Katolik ya hanya keluarga mempelai itu saja. Maka karena saya tidak berpakaian imam, saya pakai batik biasa. Maka ketika datang ke rumah itu,
maka banyak orang yang memanggil saya, Pak, bagaimana Pak? Pak, dari mana Pak asalnya Pak? Ya, biasa. Karena apa? Karena dia tidak mengenal saya. Dan di hatinya tidak ada sikap yang sama dengan keluarga Katolik. Kalau yang Katolik itu beda dengan yang lain. Nah, maka itu disposisi batin, sikap itu perlu disiapkan supaya bisa berjumpa sesuai dengan hakikatnya. Maka supaya calon baptis itu berjumpa, mengalami perjumpaan rahmat dalam upacara liturgi baptis, orang itu perlu disiapkan. Maka dalam sakramen-sakramen selalu ada katekese persiapan sakramen. Ya. Lalu unsur yang ketiga untuk menandai perjumpaan itu faktor media, medium, atau tanda, atau sarana, itu yang kita artikan sekarang namai sebagai materia. Materia itu adalah media, sarana, di mana perjumpaan itu dialami. Maka dalam baptis, sarana atau materianya adalah air yang dialirkan. Intinya itu, bukan air ngecembeng. Maka baptisan tidak air ning baskom terus sirahnya masuk sendiri ke baskom, itu enggak. Tapi air yang dialirkan di dahinya. Materia itu ada dua jenis. Materia remota itu adalah tanda alami. Sedangkan materia proxima itu adalah sarana-sarana tindakan yang menyertai tanda alami itu. Misalnya kalau krisma itu materia remota, tanda alaminya adalah minyak zaitun. Lalu materia proxima itu adalah tangan yang menumpangkan, tangan yang ditumpangkan, lalu penepukan, menepuk pipi, menepuk bahu, itu materia tindakan proxima yang menyertai, yang mendekati, yang mendukung. Maka materia remota air dalam baptis, materia proxima yang mendukung adalah tindakan air itu dituangkan di dahi 3 kali. Air yang dituangkan itu materia proxima, penuangan, pencurahannya. Jadi air yang keluar dari tempatnya ditaruh di sini, air mengalir. Nah, itu namanya materia proxima. Forma adalah kata-kata yang ditentukan oleh kuasa gereja, kuasa Tuhan, ketetapan Tuhan yang diyakini oleh gereja. Maka forma baptis adalah aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang jenis baptisan. Jadi Bapak Ibu dalam gereja Katolik itu ada nama-nama yang menunjukkan jenis-jenisnya. Ada baptisan rindu, yaitu seseorang setelah berkeinginan untuk dibaptis namun meninggal sebelum pembaptisan itu dilaksanakan. Maka orang itu disebut baptisan rindu. Tentu ini dalam kaitan dengan iman. Orang itu sudah dalam imannya dia dibaptis. Maka kita percaya dia dalam perjalanan selanjutnya setelah kematian, dia sudah diperhitungkan sebagai anggota gereja. Meskipun tidak dicatat di buku baptis. Jadi baptisan rindu tidak dicatat di buku baptis. Ya, jadi itu adalah dalam iman. Baptisan darah, yaitu orang yang mengalami kematian demi pengakuan akan Kristus sebelum pembaptisan. Orang itu belum dibaptis, tetapi karena membela imannya akan Kristus,
dan dia karena membela imannya dibunuh, maka dia itu sudah mengalami namanya baptisan darah. Darahnya yang menjadi materia dalam pembaptisan dirinya. Jadi darah yang tercurah sehingga dia mati itu, darah itulah yang menjadi bagi Tuhan itu adalah air yang membaptis dirinya. Formanya adalah iman, kebenaran iman yang dia bela. Maka kalau Bapak Ibu, orang ini pengen baptis lalu pergi tugas kemana gitu terus kecelakaan, maka itu bukan baptisan darah, tapi baptisan rindu. Seorang tentara dia sudah ngomong pengen Katolik gitu, keluarganya Katolik semua, dia belum. Lalu perang, lalu ketembak, mati. Itu bukan baptisan darah, tapi baptisan rindu. Lalu baptisan darurat adalah pembaptisan bagi orang yang berkeinginan baptis, namun dalam bahaya maut dan terhalang kehadiran pelayan biasa. Jadi, tadi sudah beberapa kali saya singgung. Sekarang baptisan dewasa, yaitu baptisan bagi orang yang sudah mampu menggunakan akal budinya. Jadi pertama-tama ini bukan masalah umur. Bukan masalah umur, tetapi masalah kematangan berpikir. Makanya ada orang difabel, umurnya 28 tahun. Dia dibaptis masuk dalam baptisan anak, karena dia belum mampu menggunakan akal budinya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini bukan masalah umur, sehingga tidak perlu engkel-engkelan masalah umur. Tapi pertama-tama adalah masalah tanggung jawab, mempertanggungjawabkan imannya dengan akal budinya. Itu yang disebut dewasa. Baptisan bayi atau baptisan anak yaitu pembaptisan bagi seorang bayi atau anak yang belum mampu menggunakan akal budi pertimbangannya untuk mengambil keputusannya sendiri. Namun atas permintaan orang tua demi pewarisan rahmat keselamatan. Itu baptisan bayi atau baptisan anak. Lalu berikutnya baptisan bersyarat. Baptis bersyarat itu adalah pembaptisan terhadap orang yang diragukan kepastiannya bahwa dia ini benar-benar sudah dibaptis atau belum dulu. Ini banyak dalam keluarga-keluarga dari Timor misalnya, orang-orang Timur yang pergi merantau ke Kalimantan, ke Jawa, tapi dia nggak punya surat baptis. Karena memang di daerahnya itu, kalau belum membayar, belum dapat surat baptis. Sehingga dia sejak kecil tidak tahu, katanya sih aku sudah dibaptis. Tapi dia kok tidak tahu ya ini, makanya dia ingin baptis gitu. Tapi jangan-jangan dia sudah dapat meraih kekal dalam pembaptisan di parokinya ketika dia kecil. Makanya ini yang disebut baptisan bersyarat. Dia tetap bisa dibaptis karena orangnya itu sendiri ragu-ragu apakah aku ini dulu sudah dibaptis atau belum. Lalu yang berikutnya, ketujuh, yaitu bukan baptisan sebenarnya, karena dia sudah dibaptis secara gereja lain dan dia diterima sebagai anggota gereja Katolik. Maka disebut penerimaan anggota gereja Katolik, yaitu upacara penerimaan bagi calon yang telah dibaptis di gereja Kristen lain, yang forma dan materia baptisannya diakui sah oleh gereja Katolik. Itu tadi. Maka nggak perlu lagi dibaptis, karena dia sudah dibaptis, tinggal diterima. Ya. Prosedur administrasi. Pengumuman paroki hendaknya diumumkan di paroki adanya pembukaan pendaftaran calon baptis.
Lalu pengurus lingkungan itu bisa memberi surat pengantar dari ketua lingkungan kepada sekretariat paroki untuk memberi penjelasan, dan ini nanti wali baptisnya siapa, dan wali baptisnya juga nanti orang yang dikenal oleh ketua lingkungan, dia bisa menjamin untuk pertumbuhan iman anak ini dan sebagainya. Pengurus lingkungan juga hendaknya mendorong dan membantu terjadinya proses ini semua, tidak menghambat orang yang akan menerima rahmat keselamatan. Jangan sampai gara-gara dia tidak membayar iuran di lingkungan, lalu dingel-ngel masuk jadi baptis. Sebaiknya semoga jangan sampai terjadi. Lalu ada daftar penerimaan calon baptis di paroki itu lalu disosialisasikan kapan jadwal dan tempat pelajaran katekumen. Lalu keputusan pastor paroki terkait kerjasama dengan sekolah, misalnya kalau anak ini sekolah, katekumennya bagaimana, lalu ada kerjasama, atau orang ini kerja di mana mungkin kerjanya di Jakarta, maka kerjasama dengan paroki yang di Jakarta untuk pengajaran sakramen dia. Lalu juga mensosialisasikan, mengenalkan tentang buku pegangan katekumen, buku-buku bukti kehadiran dia dalam hidup menggereja, kehadiran dia dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya, itu dijelaskan. Lalu ada perayaan pembaptisan, itu dibicarakan, disiapkan, dijelaskan dengan baik. Lambang-lambang. Lalu ada surat baptis. Surat baptis itu sebenarnya berlaku hanya untuk 3 bulan sampai 6 bulan. Maka surat baptis selalu bisa minta baru. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ya tidak perlu kecuali untuk kenangan ya. Surat baptis dulu ketika disimpan di laminating baik sebagai kenangan. Tapi sebenarnya itu sudah tidak bisa berlaku lagi untuk mengurus nikah. Karena apa? Karena yang nikah itu ketika akan pernikahan harus minta surat baptis baru. Mengapa Bapak Ibu? Karena nanti di surat baptis itulah tertulis kapan dia krisma, kapan dia menikah. Maka kalau surat baptis itu tidak baru, yang lama yang dipakai, ternyata dia sudah menikah. Nggak ketahuan, dikira masih perawan, masih joko, padahal itu sudah pernah menikah dan dicatat di paroki, jadi sudah nikah secara Katolik gitu. Makanya orang yang akan menikah selalu diminta membuat surat baptis terbaru, memberi surat baptis yang terbaru di paroki tempat dia baptis. Ya. Lambang-lambang digunakan dalam pembaptisan, 1, air. Itu memberi hidup, itu lambang hidup yang diberikan. Air yang mengalir itu lambang hidup yang diberikan, hidup baru yang diberikan. Lalu juga lambang membersihkan dan memusnahkan dosa. Air baptis itu juga melambangkan kematian orang yang dibaptis itu mati bersama Yesus dan bangkit kembali sebagai anak Allah bersama Kristus yang bangkit. Maka air itu lambang yang sangat kaya artinya. Lalu ada minyak krisma, simbol pengudusan, serta mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Maka Bapak Ibu ada dioleskan minyak krisma dalam upacara pembaptisan, itu adalah lambang bahwa kamu sekarang menjadi imam, nabi, dan raja. Ada lilin baptis yang dinyalakan dari lilin Paskah. Jadi nyalanya itu sebenarnya lambang itu menjadi asik, bagus, benar. Kalau bukan golek korek, terus dinyalake, terus neng soko korek, terus dikeke, gitu, kasihkan. Bukan itu sebenarnya, lambangnya menjadi miskin. Tapi lilin baptis itu dinyalakan dari lilin Paskah. Lilin yang dipakai upacara Paskah yang lalu.
Itu pakai lilin Paskah. Kalau malam Paskah, maka lilin itu juga dinyalakan dari lilin Paskah. Kalau baptisannya di hari-hari biasa, maka juga nyalakan lilin Paskah juga dinyalakan kembali di sana. Simbol Kristus yang bangkit, sang cahaya yang menerang dunia, supaya iman yang baru ini adalah seperti hanya nyala lilin itu yang terus kita jaga, tetap menyala di dalam hati. Lalu kain putih itu lambang kesucian, kemurnian, sudah dibersihkan dari noda dosa asal. Dia menjadi murni, bersih, cintanya hanya untuk Yesus. Dan lambang kekudusan, karena telah dikuduskan oleh Sang Maha Kudus. Dan itu sekarang dikenakan pada orang yang dibaptis. Maka Bapak Ibu pemandu semua, sangat baik Bapak Ibu di lingkungan di stasi Anda, sebelum ada anak baptis, anak akan pembaptisan, ada pembaptisan warga lingkungan Anda, jelaskan dengan indah makna yang kaya ini kepada calon baptis. Atau kepada umat yang sudah baptis, supaya menyadari kembali kekayaan makna lambang ini. Nah, dalam liturgi pembaptisan anak, itu urutannya itu ada dialog pembuka, kesanggupan orang tua, ini penting, jawaban tanggung jawab orang tua dan wali baptis. Lalu penandaan salib di dahi, diberi tanda salib di dahi, lalu mendengarkan Injil, lalu ada doa umat, lalu litani para kudus, ini yang kadangkala ini dilewati. Ini yang wajib memang itu pada waktu malam Paskah. Itu ada litani baptis. Nah, kadang dalam upacara baptis anak bayi di hari-hari biasa di paroki, litaninya ini kadang dilewati. Karena mungkin waktu atau apa gitu, atau merasa panjangan, panas atau apa gitu ya. Tapi itu idealnya adalah demikian. Karena ini nama-nama orang kudus yang diyakini dia sebagai satu gereja dengan kita. Dia adalah gereja jaya, gereja mulia, yang juga hadir dalam perayaan itu, disapa, diundang, dilibatkan sebagai satu gereja yang juga mendukung pembaptisan itu, menjadi pendoa bagi yang baptis. Lalu ada doa pengusiran roh, pengusiran setan. Itu selalu ada di dalam rumusan baptis. Pengurapan minyak katekumen di dada anak. Lalu ada pemberkatan air baptis, penolakan setan, pengakuan iman, lalu dibaptis. Lalu ada pengurapan minyak krisma di ubun-ubun anak itu, lalu dikenakan kain putih, lalu menerima lilin baptis, lalu doa Bapa kami, lalu berkat penutup. Jadi itu liturgi baptisan anak. Liturgi baptisan dewasa, kalau itu dilakukan di luar upacara malam Paskah, jadi ada doa pembukaan, bacaan kitab suci, litani para kudus, pujian atas air baptis, janji penolakan setan, lalu pengakuan iman di situ. Lalu 7, pernyataan penerimaan, kalau misalnya itu bukan baptisan dewasa, tapi orang yang sudah dibaptis di gereja Kristen dibarengkan dalam upacara pembaptisan, maka upacara pernyataan penerimaan ini di nomor 7 untuk menggantikan nomor 8. Nah, yang nomor 8 itu adalah yang dibaptis, lalu pengurapan minyak krisma sama dengan yang sebelumnya. Begitu Bapak Ibu yang terkasih yang bisa saya sampaikan untuk pengajaran yang kedua.